Di video kali ini gue akan ngebahas pengalaman gue selama gue pakai Poco F6 dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue di Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi Poco F6 ini adalah HP mid-range yang performanya kencang banget buat di kelas harganya. Dan anehnya nggak kayak seri Poco tahun lalu, Poco F6 ini stoknya banyak banget dan udah nggak goib lagi. Sebelum lanjut, gue akan bahas dulu untuk spesifikasinya. Untuk chipsetnya, HP ini pakai Snapdragon 8S Gen 3 dengan GPU Adreno 735. Dan untuk variannya ada 28 per 256 GB dan 12 per 512 GB. Untuk jenis RAM-nya dia itu pakai LPDDR5X dan storage-nya pakai UFS 4.0. Untuk RAM extension di sini ada dan menyesuaikan sama RAM yang kita pilih. Jadi karena gue pilih yang 8 per 256 GB, jadinya untuk virtual RAM-nya itu bisa ditambah sampai 8 GB. Untuk SIM tray-nya ada slot buat 2 SIM card dan sayangnya kita nggak bisa tambahin pakai micro SD. Kalau untuk baterainya dia pakai 5000 mAh dengan fast charging yang gede banget di 90 watt. Buat layarnya dia pakai ukuran 6,67 inci, crystal res 1,5K, Full AMOLED display, resolusinya 1220 x 2712 pixel, refresh rate-nya 120 Hz, kecerdasan maksimalnya di 2400 nit, support Dolby Vision, HDR10+, dan layar depannya udah diproteksi Gorilla Glass Victus. Untuk OS-nya saat ini gue udah pakai HyperOS dengan Android 14 dan kita juga dapat jaminan kalau HP ini bisa dapetin 3 kali update OS dan 4 kali update untuk security patch. Di paket pembeliannya ada dus HP, silicone case, charger 90 watt, kabel Type A to Type C, stiker Poco, buku manual, dan kartu garansi. Untuk harganya selain di officialnya Poco, kalau gue cek di toko ijo untuk varian yang paling basicnya udah turun di angka 4,8 jutaan aja. Justru yang dinaikin di sini yang versi tertingginya naik itu sekitar 100 sampai 200 ribuan dari harga normalnya. Jadi saran gue kalau kalian mau beli yang versi 8256 GB kalian bisa cari di toko online selain Xiaomi official store-nya. Dan kalau mau beli yang 12 per 512 GB kalian bisa beli di official Xiaomi-nya biar dapat harga normalnya. Oke, jadi gimana pengalaman gue selama gue pakai Poco F6 ini? Yang paling menyenangkan dari HP ini itu di bagian performanya. Untuk skor Antutu di sini gue bisa dapat di angka 1,5 jutaan. Gila, ini gede banget. Buat perbandingan di kelas yang sama, gue coba compare sama Samsung Galaxy A55. Di sini kalian bisa lihat perbedaan performanya bahkan lebih dari 2 kali lipat. Dan untuk skor Geekbench 6, perbedaan single core dan multi core-nya kelihatan kalau Poco F6 ini jauh lebih ngebut. Buat edit video CapCut untuk scrubbing di sini kerasa lancar banget dan gue tes render video 1 menit 1080p 30 fps cuman makan waktu 17 detik aja. Buat kegiatan harian gue nggak nemuin masalah yang gimana banget, semuanya kerasa cepat, ngebut, dan sangat banget bisa diandalkan buat dipakai sehari-hari. Untuk gaming juga udah spek rata kanan, yang paling mantapnya itu di PUBG Mobile. Di sini gue bisa dapetin settingan smooth ultra extreme alias bisa tembus 120 fps dan ultra HDR ultra. Selama main gue bisanya pakai smooth ultra extreme karena menurut gue semakin tinggi fps yang didapat jadinya pergerakannya bisa lebih smooth dan otomatis gameplaynya jadi bisa lebih enak dan lebih nyaman buat dimainin. Di sini gue bisa dapetin rata-rata di 110 fps dengan overall gameplay yang enak, smooth, gyroscope-nya juga responsif, touch sampling rate-nya yang tinggi 480 Hz dan fps-nya stabil di 110-an fps. Selama main 30 menit baterainya berkurang 14% dan suhu tertingginya di 47 derajat. Untuk Mobile Legends di sini gue bisa dapetin settingan rata kanan alias ultra. Untuk gameplaynya gue bisa dapet rata-rata di 115 fps. Overall ini enak, nyaman, dan gak kerasa ada frame drop. Selama main 16 menit atau satu game baterainya itu berkurang 4% dan suhu body tertingginya itu di 46 derajat. Kalau buat Genshin Impact untuk settingan defaultnya itu dapat di medium dan khusus game ini gue selalu aktifin mode Wild Boost Optimization 3.0 dan juga masuk ke mode Ultimate. Di sini gue bisa dapetin rata-rata di 57 fps dan ini termasuk tinggi. Pas traveling atau saat battle itu nggak ada penurunan yang signifikan banget alias paling rendahnya cuma di 56an fps. Main 30 menit baterainya itu berkurang 11% dan suhu body tertingginya di 45 derajat. Dan yang paling gue suka sama Xiaomi itu dia punya fitur floating windows kayak begini. Enaknya itu kalau lagi main game dan pengen balas WA itu jadi bisa lebih cepat, dan kalau lagi nyelesain misi harian jadi nggak bosan lagi karena gue bisa buka aplikasi secara floating windows buat buka aplikasi sosmed kayak TikTok, IG, Facebook, dan lain-lain. Bahkan ini bisa jalanin 2 game sekaligus kayak begini. Gokil banget sih fitur yang satu ini. Kalau untuk desainnya di sini gue pilih
pilih warna yang titanium silver. Untuk framenya dia ini flat dan juga masih ada IR blasternya. Secara dimensi HP ini tergolong tipis dan juga ringan, jadi buat dipakai harian HP ini kerasa compact dan nyaman banget. Yang nggak gue suka itu di bodinya yang kerasa nggak solid, alias bodi belakangnya kerasa banget feel plastiknya. Padahal namanya itu udah titanium silver pak, tapi kagak ada titaniumnya. Udah gitu frame kamera belakangnya ini tuh gede pakai banget pak, tapi untung sih masih dikasih silicone case warna grey kayak begini, jadi kekurangan yang tadi itu nggak begitu kerasa. Dan HP ini juga ada pelindungan IP64, jadi aman dari debu dan cipratan air. Tapi cuman cipratan aja ya pak, jadi jangan sekali-kali dicelupin secara sengaja ke air atau disemprot secara sengaja pakai air. Kalau untuk layarnya, bezelnya ini tipis banget, kualitas warna AMOLED-nya juga pekat, dan refresh rate 120Hz nya juga kerasa smooth buat dipakai harian. Dipakai ngetik, haptic feedbacknya juga kerasa presisi, empuk, dan juga nyaman. Feelnya mirip-mirip sama di kelasan flagship lah. Tapi sayangnya untuk always on display settingannya itu masih di 10 detik aja, tapi agak lumayan sih, masih ada tambahan smart di sini, jadi dia itu bisa menyesuaikan tampilan audionya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk fingerprint in display dan face unlocknya juga ini cepet dan akurat banget. Tapi entah gue menemukan masalah bug atau emang unit gue ini bermasalah, jadi saat gue buka TikTok dan pengen atur volumenya, kelihatan dia tuh ada flickering pas tombol volumenya gue naik dan turunin. Gue sih berharap ini cuma masalah software aja, jadi bisa diperbaiki di software update berikutnya. Untuk streaming Netflix dia dapat di Widevine L1, udah support sama HDR10 dan juga Dolby Vision. Untuk YouTube maksimalnya di 4K 60fps HDR dan gue nggak menemukan masalah di sini. Kalau untuk stereo speakernya, untuk kualitasnya menurut gue biasa aja dan bukan yang terbaik buat di kelas harganya. Udah, jalannya banyak banget loh. Kayak dasar setan lo, iblis, pucat, kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Untuk kameranya, HP ini pakai dua setup kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel kamera utama with OIS dan 8 megapiksel kamera ultra wide. Kalau buat kamera depannya dia pakai resolusi 20 megapiksel. Untuk menu kameranya dia tuh kayak begini, ada mode pro, ada dokumen, ada video, ada foto, ada potret, night, dan more. Di mode itu ada 50 megapiksel, panorama, short film, slow motion, timelapse, long exposure, dan edit. Untuk hasil fotonya kelihatan detail kamera utama ataupun kamera ultrawide-nya udah tajam banget, dan kelihatan di sini kalau kamera utamanya itu cenderung lebih warm dibandingkan kamera ultrawide-nya. Overall hasil foto kamera utama dan ultrawide-nya udah bagus untuk di situasi cahaya yang mencukupi atau untuk di kondisi yang low light. Untuk foto di kondisi malam hasilnya ini udah bagus, tone warnanya juga udah sesuai sama warna aslinya, dan detailnya ini tajam walaupun cuman foto di mode autonya. Tapi kalau kalian mau foto ultrawide di kondisi malam, saran gue pakai mode night ultrawide-nya aja karena detailnya kelihatan lebih tajam dan warnanya juga kelihatan lebih enak dilihat kalau dibandingkan sama kamera ultrawide yang biasa. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari 4K 60fps. Dia nggak bisa ganti ke lensa ultrawide, cuman bisa di 4K aja atau lensa utamanya atau lensa satu kalinya. Ini hasilnya kayak gini, stabil sih kalau lihat di previewnya ya. Bisa di zoom juga sampai 6 kali. Dan gua coba zoom out lagi. Ini terang banget ini di sini. Kalau ini yang 4K 30 fps, ya masih agak kurang smooth dari yang 60 fps. Tapi dia bisa ganti ke lensa ultra wide harusnya. Cuma di sini nggak bisa. Sama aja, cuma bisa di zoom doang sampai 6 kali. Gua balikin ke satu kali lagi. Hasilnya kayak gini. Dan ini yang 1080p 60 fps. Dia detailnya bagus banget sih, ini terang banget juga. Cuma dia nggak bisa ke lensa ultrawide juga, cuma bisa di zoom doang sampai 6 kali. Dan ini gue coba zoom out lagi sampai 1 kali. Kalau ini yang 1080p 30 fps, kalau dilihat di previewnya dia nggak terlalu smooth. Dia harusnya bisa ke ultrawide, cuma di sini nggak bisa.
cuman bisa 1 kali aja, dan cuman bisa di zoom sampai 6 kali juga. Gue balikin lagi. Kalau mau ke ultrawide dia harus di set ke ultrawide dulu, baru bisa di zoom. Ini sampai 1 kali kayak gini hasilnya, dan ini sampai 2 kali maksimalnya. Gue balikin lagi ke ultrawide. Kalau ini yang kamera depan di 1080p 60 fps maksimalnya, terang banget, silok banget sini Pak. Hasilnya kayak gini. Bagus sih kalau lihat di hasilnya ya, di previewnya kayak gini. Skin tone mukanya masih kelihatan dan backgroundnya juga masih kelihatan. Oke. Kalau untuk baterainya, di pengetesan PCMark Battery Life HP ini bisa bertahan di 14 jam 6 menit, dan menurut gua ini udah awet banget buat di kelas baterai 5000 mAh. Jadi kalau buat dipakai harian, daya tahan baterai HP ini udah sangat amat bisa diandalkan. Untuk ngecas pakai 90 watt fast chargingnya, gua tes dari 3 sampai 100% makan waktu 52 menit aja, dan menurut gua ini udah termasuk cepat. Oke, kesimpulan gua untuk Poco F6 untuk di harga 5 jutaan kurang sedikit, menurut gua Poco F6 ini ngasih performa yang gila banget buat di kelas harganya. Gokil sih, skor Antutu Snapdragon 8S Gen 3 bisa tembus di 1,5 juta. Jadi kerasa banget ngebutnya dan juga stabil. Bodinya juga kerasa tipis dan enteng, dan ada tambahan proteksi IP64, jadinya enak banget buat dipakai harian. Layar AMOLED-nya juga udah cakep, refresh rate-nya 120 Hz, dan bezel kanan kiri atas bawahnya tipis pakai banget. Dapat update OS dan security patch yang cukup panjang juga, dan di paket pembeliannya juga ini lengkap banget. Ada tambahan case yang premium, kepala casan bawahnya udah 90 watt, dapat tambahan stiker juga, dan layar depannya udah dikasih screen protector bawaan. Jadinya kita tuh nggak perlu keluar duit tambahan buat beli yang lainnya. Kalau yang nggak gue suka itu cuma di bagian bodi belakangnya aja yang kerasa kurang solid dan kerasa banget HP murahnya. Pengaturan zoom video yang kerasa kurang nyaman juga, videonya juga nggak bisa ganti ke ultrawide pas lagi ngerekam video. Ada flickering di TikTok pas gue naik turunin volumenya, display outnya juga nggak bisa karena masih pakai USB 2.0. Audionya yang masih belum bener-bener always on display, bebas charging yang nggak ada, dan iklan yang masih ada di aplikasi bawaan dari handphone ini. Tapi untuk iklan gue rasa sih masih wajar, karena memang dengan iklan itu HP ini bisa dapetin harga murah yang kayak begini. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama Poco F6 ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih banyak, gue Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Mantap. Lancar bos.